Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada renungan harian kita untuk menghantarkan kita melakukan kegiatan di dalam satu hari ini, yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan kepada kita untuk mengantarkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang menolak kebaikan yang kita lakukan? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut pikiran kita dan juga kehidupan kita pribadi-pribadi, bila ada orang yang menolak kebaikan yang kita lakukan, tentu kita akan merasa sakit hati akan hal yang dilakukannya kepada kita. Tentu ini juga boleh menjadi pertanyaan kepada firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana bila Yesus Kristus telah memberikan firman-Nya dan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada manusia, tetapi manusia itu tetap menolak kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang terjadi terhadap bangsa Israel, yang dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, yang seharusnya mereka dipilih oleh Tuhan. Tentu melalui pikiran kita, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah seharusnya dan sudah sewajarnya taat dan hidup kepada firman Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Tetapi apa daya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu di tengah-tengah perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa yang keras hati, yang tergantung kepada moodnya untuk percaya dan datang kepada Tuhan. Tentu ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui perlakuan mereka terhadap Tuhan yang dipercayai mereka pada saat itu, ini merupakan hal yang wajar kalau Tuhan marah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tata dan cara mereka hidup yang jauh dari Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Bahkan Tuhan membuang mereka kepada bangsa-bangsa dan menjajah mereka dari bangsa-bangsa lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya selanjutnya, apakah kehidupan bangsa Israel pada saat itu sudah dibuang oleh Tuhan lagi dan sudah tidak menjadi umat pilihan Tuhan lagi? Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada hari ini dikatakan tidak sama sekali. Bangsa Israel tetaplah bangsa umat pilihan Tuhan, walaupun mereka tetap dan sering sekali melakukan kesalahan dan jauh dari kehidupan yang dimaui oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Paulus juga menyuarakan bahwa di ayatnya yang ke-29 ini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kasih karunia Tuhan tetap ada kepada bangsa-bangsa Israel yang ada pada saat itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini dapat dibuktikan bahwa kasih Allah melalui bangsa Israel yang menghantarkan mereka kepada tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan bahwa kasih karunia Allah itu tetap di dalam kehidupan kita dan panggilannya tetap di dalam kita. Pada hari ini juga kita diingatkan kembali, kita mungkin boleh melakukan hal-hal yang salah, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin sering sekali melakukan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita juga mungkin sering sekali jatuh kepada ketidaktaatan aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi melalui kepercayaan kita dan iman kita, sesekali juga firman Tuhan mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia itu. Kasih karunia Allah akan tetap hadir dan akan tetap kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini terbukti Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai pada hari ini kita masih diberikan napas kehidupan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kebijaksanaan. Tentulah
boleh kita katakan dan kita akui melalui iman kita. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang selalu hadir dan terus menghampiri kehidupan kita selama kita di dunia ini. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berbenah di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melakukan dosa, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepadanya. Tentu respon yang boleh diberikan dan boleh kita lakukan melalui firman Tuhan ini. Mari tetap benahi kehidupan kita. Mari tetap perbaharui kehidupan kita. Mari tetap jauhi dan hiduplah dengan pola-pola yang telah diperbaharui Tuhan. Mari tetap hidup dengan aturan-aturan Tuhan, sehingga respon Tuhan atas karunia-Nya kita boleh tampakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan mengajak kita melalui setiap aktivitas kita pada hari ini, melalui setiap pekerjaan kita pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang tetap terus mengalir dan tetap terus hidup di dalam hidup kita. Biarlah kita juga tetap mengakui dia di dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan tetap dimasyurkan, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan di dalam setiap kehidupan manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.